warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang indah ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan bagi antum yang saat ini sedang sakit, kita berdoa semoga Allah sehatkan. Yang malam hari ini mungkin sedang banyak masalah, banyak pikiran, mudah-mudahan Allah berikan keringanan dan kemudahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan kita semua berharap semua subscriber channel LSK Al-Hadid semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah, junjungan kita tercinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk umat-umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat itu. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih panjang lebar membahas apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, alangkah lebih ahsannya kita awali, kita buka dengan sama-sama menyebut nama Allah, melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membimbing kita dari awal sampai akhir nanti. Nah, judul kita pada malam hari ini adalah judul yang mungkin sering kita dengar ya, yaitu Man Rabbuka ya. Man Rabbuka. Siapakah Tuhanmu? Ini pertanyaan ini, kalimat dalam bentuk tanda tanya ini biasanya orang Islam tuh hafalnya ya. Hafalnya ini adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ya, di dalam kubur. Jadi ketika kita masuk dalam kubur, ketika sudah meninggal dunia, nah kemudian nanti 7 langkah orang-orang meninggalkan kubur kita, akan datang 2 orang malaikat penjaga alam kubur, namanya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Di mana 2 orang malaikat tersebut akan mengajukan 2 pertanyaan. Jadi password untuk bisa mendapatkan hidup bahagia di alam kubur adalah bisa menjawab 2 pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan itu simple dan sangat singkat sekali. Yaitu pertanyaan pertama bunyinya Man Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Itu kata malaikat. Pertanyaan kedua, Man Nabiyuka. Siapa nabimu? Begitu ya. Jadi di ini ada lagi redaksi yang mengatakan ada pertanyaan lain. Ya, misalnya Man Ikhwanuka. Siapa saudaramu ya? Ma kitabuka, apa kitab sucimu? Ya, tapi redaksi yang berlaku umum yang sahih yaitu 2 pertanyaan ini yang jelas pasti akan ditanyain. Ya. Mungkin kalau yang sisanya tergantung orangnya. Kalau model Mario yang dosanya banyak, mungkin pertanyaannya 5 ini. Mungkin kalau kayak Mas Win yang dosanya lebih sedikit, nanyanya cukup 2 aja mungkin ya. Ya. Jadi pertanyaan Man Rabbuka, siapa Tuhan? Man Nabiyuka, siapa nabimu gitu ya. Oke. Jadi ini adalah 2 pertanyaan yang menjadi passwordnya. Password di alam kubur. Ya, yang harus bisa dijawab. Apakah tiap muslim bisa menjawab? Ya seharusnya bisa. Kenapa? Karena pertanyaan ini kan pertanyaan mudah. Karena sudah dari kita di alam rahim, ya, pertanyaan ini sudah diajukan sama Allah. Allah mengajukan pertanyaan dalam rahim itu ketika ditiupkan ruh dalam rahim ibu kita, alastu birabbikum, ya. Bener nggak sih aku ini Tuhanmu, wahai apa namanya itu jabang bayi gitu ya kalau bahasa kitanya. Maka si jabang bayi menjawab, ya, bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, begitu. Jadi pertanyaan Man Rabbuka ini bukan pertanyaannya ujuk-ujuk gitu ya. Ditakoi bahasa orang Jawanya, ditanyain. Ya enggak, udah prosesnya udah panjang. Ya seharusnya
Kita kalau jadi muslim yang benar gampang banget jawab pertanyaan. Sambil merem aja bisa, spontanitas aja bisa. Sambil merem, sambil tidur bisa, kenapa? Karena orang itu dalam tidur, alam bawah sadarnya itu kan jalan. Kalau dia sudah dari alam rahim, lahir ke dunia, sampai terus mati, ditanya pertanyaan yang sama, otomatis sambil merem aja bisa jawab, gitu, harusnya. Ya, jadi begitu di alam rahim, begitu ruh ditiup, dia jawab bala syahidna. Begitu cerot lahir, ya kan, diapain pertama kali? Ya kalau dia laki-laki diajanin, dikomatin. Kalau dia perempuan dikomatin. Isinya ajan sama komat itu kan full menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar tuh disebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah disebut nama Allah. Ya, terus sampai selesai. Ya. Kemudian begitu dia bayi, ya, dia dengar ibunya ngaji, ya kan, ayahnya ngaji, ya, dia dengar murotal Quran, ya, bahkan dari bayi mungkin dia sudah dengar murotal Quran itu selama proses 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibunya gitu ya. Terus sampai dia mungkin mulai bisa membaca, mulai sekolah, apalagi kalau sekolah di sekolah Islam. Ini udah pertanyaan model begini, pertanyaan siapa Tuhan ini pertanyaan yang ya pertanyaan yang remeh-temeh sebetulnya. Ya, yang seharusnya mudah dijawab manakala kehidupan ya beragama si muslim ini ya hidup dengan cara yang benar menurut tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Manakala hidupnya acak-acakan ya sudah ya. Begitu di dalam rahim dia bersaksi Allah Tuhannya. Lahir diajanin, dikomatin ya. Bahkan digadang-gadang, diakekahin, semuanya bersolawat, semuanya memuji, mendoakan jadi anak soleh soleha. Tapi ternyata begitu mulai akil balik, hidupnya udah mulai sembarangan ya. Mulai tidak teratur, mulai meninggalkan sholat ya, meninggalkan baca Al-Quran ya, berpuluh tahun hidup sampai tua ya, sampai mati jauh dari agama ya sudah. Begitu ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, nggak bisa jawab ya. Yang pertanyaan seharusnya mudah, sepele ya, remeh temeh, sambil merem aja bisa dijawab, akhirnya sulit ya. Bahkan kita kalau mau mati aja disuruh nyebut nama Allah dulu ya. Begitu sakaratul maut kan ditalkin tuh isinya apa? La ilaha illallah. Jadi dari mulai kita belum lahir sampai sekarat mati, sampai mati semua nama Allah itu sudah menjadi familiar ya, menjadi biasa harusnya. Maka ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, gampang harusnya jawab. Tapi tidak akan mudah, akan menjadi sulit, bahkan menjadi penghalang dia manakala hidupnya ini ya selama di dunia ini jauh dari agama. Ya ini problemnya ya. Agama cuma dijadikan sekedar penghias KTP ya. Agama cuma dijadikan hiasan pribadi supaya kelihatan. Kalau pas mau menjabat baru kelihatan Islamnya ya kan. Fotonya di mana-mana pakai kopiah ya kan. Kelihatan Islaminya kan begitu ya. Ya termasuk begitu korupsi ketangkep ya diadili pakai kopiah biar kelihatan Islamnya. Kan gitu. Akhirnya Islam tercemar namanya ya. Kalau pejabat yang Islam korupsi mesti kan gitu ya. Itulah yang terjadi sekarang. Maka ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kita malam hari ini sebenarnya judul yang biasa, remeh temeh lah ya. Yang istimewa, tetapi itu tadi dalam implementasinya ya. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Begitu itu permasalahannya ya. Makanya kemudian untuk mengantisipasi hal ini, orang tua kita itu sudah sedari awal ya mempersiapkan anak-anaknya ini untuk bisa menjawab pertanyaan ini ya. Di TPA, di sekolah ya kan, semuanya itu diajarkan segala sesuatu yang intinya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita. Bahkan kalau di beberapa sekolah Islam gitu ya, beberapa pesantren, di beberapa majelis-majelis taklim itu kalau mau mulai ngaji itu ada doanya. Doanya itu antara lain adalah berikrar ya, membaca satu ikrar. Raditu billahi robba, gitu ya. Bahwa aku ridho Allah menjadi Tuhanku.
wabil islami dina, dan aku ridho Islam menjadi agamaku, ya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku juga ridho Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Begitu. Jadi udah dari awal diantisipasi sama orang tua kita lewat pendidikan-pendidikan Islam, ya, yang kita terima. Jadi sebetulnya gampang pertanyaannya. Nah, tapi memang malam hari ini kita bukan sekadar menjawab dari sisi itu saja. Yang mau kita gali ini adalah begini, ya, bahwa sesungguhnya Islam ini menjadi satu agama, satu-satunya agama, bukannya. Sekali lagi, Islam menjadi satu-satunya agama yang sangat serius, ya, sangat serius ketika membahas masalah ketuhanan, ya. Bahkan menjadi pondasi fundamental agama ini, ya. Kalau udah bicara masalah konsep ketuhanan yang disebut dengan konsep tauhid dalam Islam, ini udah gak main-main. Ini akidah. Dan ini akidah yang paling mendasar. Akidah yang paling pokok. Akidah yang paling fundamental tadi. Yang tidak boleh tidak, namanya muslim harus menerima, harus mau belajar, harus mau meyakini, bahkan menjalankan dalam kehidupannya. Ya. Jadi pertanyaan marrabbuka itu bukan sekedar pertanyaan penghias bibir. Ya. Alah, gampang dijawab, kan itu ya. Dan malaikat menanyakan itu juga bukan dalam konteks seorang guru TPA, ya, bertanya kepada muridnya. Ya. Malaikat Munkar dan Nakir menanyakan pertanyaan man rabbuka ini bukan dalam konteks yang sederhana dan biasa. Tetapi malaikat Munkar Nakir bertanya kalimat siapa Tuhanmu ini sebagai kilas balik kehidupan seorang muslim selama di dunia ini. Gitu loh. Manakala dia dari mulai lahir sampai dengan dia mati, ya, yang disebut dengan matinya husnul khotimah. Husnul khotimah ini kan gelar singkatan daripada panjang lebar disebutin cerita hidupnya begini, oh dia tuh rajin sholat, dia tuh rajin berbuat baik, dia tuh baca Quran, panjang. Nggak usah panjang-panjang, udah intinya apa? Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau udah dikasih label husnul khotimah, kelar, gampang. Berarti seluruh perjalanan hidupnya itu berarti perjalanan hidup menjadi muslim yang baik. Gitu. Nah, kalau kita satu-satu rinci kan nggak bisa. Nanti yang bisa merinci itu di yaumul hisab atau di hari perhitungan begitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa, udah pokoknya mati bisa ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah husnul khotimah begitu. Ya. Jadi sesimpel itu, tetapi ini paling mendasar. Tidak ada agama selain Islam yang begitu ketat mengajari umatnya untuk betul-betul, ya, untuk betul-betul memperhatikan keyakinan terhadap ketuhanannya. Bayangkan dari mulai di alam rahim saja Allah sudah menyumpah kita, sudah membuat MOU dengan kita. Ya, Allah tanya lagi, alastu birabbikum, benar gak sih aku ini Tuhanmu? Si Jabang Bayi menjawab, iya benar, engkau adalah Tuhanku. Ini kan sudah nggak main-main ini. Ya. Jadi sudah level yang paling tinggi, ya, ketika sudah berbicara masalah ketuhanan. Ya. Kemudian begitu lahir, dia diislamkan kembali dengan apa? Proses ajan, proses qomat, ya, proses akikah. Ya, semuanya itu pengenalan dasar mengenai ketuhanan. Kemudian dalam kehidupan beragama jadi kecil, ya, dia sudah dilatih untuk diperkenalkan siapa Tuhannya. Ya. Dan larangan-larangan kalau kita mengambil Tuhan Allah itu nggak boleh apa, gitu ya. Jadi yang pertama, Islam fokus kepada umatnya untuk menerima ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu ajaran yang mengesahkan Tuhan. Allah itu cuma satu, Allah itu esa. Ya, maka ada surat yang khusus diturunkan sama Allah berbicara untuk mengenalkan siapa Tuhannya kita umat Islam. Yaitu namanya surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah juga tidak ada yang mampu menyamakan kedudukannya. Tidak ada yang setara sama Allah. Itu nggak main-main. Ya. Tidak ada surat seperti itu atau kitab semacam itu di kitab suci agama yang lain. Ya. Cuma Islam. Kemudian
Ya, diperkuat lagi dengan larangan-larangan. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, ya. Makanya orang kalau masuk Islam suruh baca syahadat dulu yang paling dasar, mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Tidak ada yang lain. Maka larangannya kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan adalah la tusyrik billah. Nggak boleh kita menyekutukan Allah. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Ilah ini sebetulnya makna yang paling esensial itu bukan tidak ada Tuhan, ya, tidak ada ilah selain Allah. Ilah ini nggak bisa digantikan dengan kata Tuhan sebetulnya. Ya, karena Tuhan itu kan cuma satu. Tapi kalau ilah ini bermakna luas. Tidak ada yang lebih kita cintai. Ya, kata ilah itu begitu. Ilah itu bermakna tidak ada yang kita cintai illallah, selain Allah. Ya. Tidak ada yang lebih kita prioritaskan illallah, kecuali Allah. Tidak ada ya yang kita dahulukan kepentingannya illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang kita bela illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang kita yakini bisa memberikan kesembuhan atas sakit kita illallah, kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita, ya kan, illallah, kecuali Allah. Itu kata ilah itu luar biasa. Cuma orang Indonesia nggak mau repot diterjemahin secara singkat, la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau di terjemahkan menurut makna aslinya panjang itu. Ya. Kalau kita bikin nomor urut, bisa 100 lebih. Karena dalam hidup kita intinya Allah nggak kepengen diduain, Allah nggak kepengen didahuluin selain oleh yang lain, kan. Allah tidak ingin dianggap kita ini meminta kepada yang lain selain Allah. Makanya sampai dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita mohon pertolongan, kan. Ya. Bahkan mohon maaf, ketika kita misalnya ya, kita ke dokter yang gampang. Ya. Kita sakit ke dokter. Wah, alhamdulillah, ya. Itu masih ada kata alhamdulillah, masih bagus, ya. Tetapi kemudian dokter itu manjur loh, saya berobat sama dia sembuh. Ya. Alhamdulillah, itu sudah bagus. Tetapi ketika kita mendahului Allah, ya, ketimbang dokter, ini nanti bisa salah maknanya, tidak lagi la ilaha illallah itu. Ya. Tetapi harusnya begini, ya. Kemarin kamu sakit berobat di mana kok kayaknya manjur banget dokternya. Alhamdulillah Allah yang menyembuhkan saya. Ya. Cuma lewat perantara dokter fulan misalnya. Nah, harus begitu. Kita harus hati-hati sekali, nggak main-main. Atau misalnya kita meyakini, ya, wah ini air dari Pak Kiai memang manjur ini, gitu ya. Berkat minum air Pak Kiai ini saya sembuh. Itu salah. Harusnya apa? Alhamdulillah, ya, karena saya bertawasul lewat doa Pak Kiai, gitu ya, yang meminta kepada Allah. Kemudian saya diberikan lewat perantara air ini yang sudah didoakan, yang sudah diminta sama Allah. Saya minum air ini, alhamdulillah Allah menyembuhkan saya. Harus begitu, nggak boleh ujuk-ujuk main bilang air ini yang bikin sembuh saya. Itu kalau makna la ilaha illallah sebenarnya. Misalnya contoh lain ya, misalnya kita meyakini, wah ini ya, saya punya batu ini, ya, itu saya dikasih sama Mbah Anu. Lupa ini mic ya. Suaranya jadi hilang, maaf ya. Susah sih ngambil contohnya. Ini adanya. Anggap ini buah ceri. Ini batu merah delima, gitu ya. Ini bisa jadi benteng ini. Ya, kemarin saya hampir kecelakaan. Ya, ini kalau nggak karena batu merah delima ini, saya udah mati tuh. Nggak boleh. Luntur tauhid kita itu. Dosa syirik kita. Ya. Kenapa? Karena kita meyakini ada kekuatan lain yang bisa melindungi kita selain Allah. Dosa syirik itu. Harusnya gimana? Ya. Alhamdulillah Allah menyembuhkan, Allah melindungi saya. Allah menyelamatkan saya. Kenapa? Karena saya sebelum berangkat saya berdoa minta sama Allah. Dalam perjalanan saya selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu ini nggak ada apa-apanya. Ya. Ini batu ini tidak memiliki kekuatan, batu ini tidak memiliki kesaktian, batu ini tidak memiliki daya dan upaya. Ya, cuma Allah yang memiliki kehebatan, kesaktian dan kekuatan. Begitu. Tapi apakah boleh kita mengoreksi batu merah delima? Boleh, mau batu apapun boleh. Ya, batu Hajar Aswad juga kalau bisa didapat bawa pulang bawa kan gitu. Tapi ya
Kita hanya mengagumi, oh iya ini karena ini bentukan alam yang langka, yang tidak sembarangan, ya mungkin ya kan bisa kita simpan sebagai koleksi atau kita jual biar dapat duit. Yang duitnya kita kasih makan anak yatim, buat bangun pesantren, kan begitu ya. Jadi itu ikhwafillah. Jadi konsekuensinya besar banget, ya, nggak sembarangan. Ya. Maka wajar saja Islam itu begitu mementingkan ya, yang namanya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu nggak main-main. Kalau kita udah bicara masalah tauhid, udah tidak ada toleransi. Kalau kita tidak bicara masalah tauhid, tidak ada negosiasi. Ya, negosiasi. Ya. Kalau kita udah bicara masalah tauhid, hitam putih udah. A B B. Ya, tidak ada itu di dalamnya rembukan ya. Mungkin masih bisa kita bicarakan. Mungkin masih bisa kita ya masih ada inilah celah ya, nggak boleh, nggak bisa. Ya, kita bicara masalah tauhid, bicara masalah ketuhanan dalam agama kita itu bukan main-main, bukan sembarangan. Dan bisa dicari dari semua agama di muka bumi ini mana yang paling concern kepada masalah ketuhanannya? Cuma Islam. Ya, Islam nggak main-main. Ajaran tauhid itu wah udah luar biasa. Dari A sampai Z itu sangat diatur dengan rapi, dikemas dengan baik, dan dari mulai kita dalam rahim, lahir di dunia, menjalani kehidupan, sampai kita mati, sakaratul maut, itu semuanya ya ketemu lagi dengan ujian ketauhidan. Gitu ya. Sampai mati di dalam kubur ketemu lagi ujian ketauhidannya, itu tadi pertanyaan malaikat. Siapa Tuhanmu kan itu ya? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Manabiuka, siapa nabimu? Ya. Jadi ini menandakan memang ketuhanan kepada Allah. Konsep tauhid ini nggak sembarangan. Ya. Nggak main-main. Gitu ya. Maka ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kembali membersihkan tauhid kita, hendaklah kita memperbaiki kualitas dari ketauhidan kita kepada Allah, dan hendaklah kita menjaga ya, menjaga kebersihan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak kemudian tergelincir ya ke dalam jurang-jurang kemusyrikan, kesyirikan. Yang nanti ya dosa syirik itu adalah dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim ya. Syirik itu termasuk kezaliman yang besar, termasuk dosa yang besar. Bahkan lebih besar daripada dosa yang membunuh, ya berzina. Ya, membunuh berzina ini termasuk dosa besar. Tetapi ada dosa yang lebih besar dan paling besar, yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada dalam kehidupan kita itu ya segala sesuatunya itu selain Allah. Ya. Ya Allah. Kalau tidak ada istri saya ya, mungkin hidup saya tidak akan bisa sukses. Salah. Itu syirik itu. Ya. Tidak boleh begitu. Ya Allah, alhamdulillah kalau Allah tidak mengaruniakan hamba seorang istri yang bisa membimbing, menemani hamba, mustahil hamba bisa jadi orang yang sukses. Begitu muaranya kepada Allah dulu, jangan mentang-mentang takut sama bini, depan bini lu puji-puji bini melebihi Tuhan kan gitu. Nah, ini yang salah di kita nih. Ya. Jadi sampai segitu detailnya. Nah, kalau kita lihat sekarang kenapa fenomena kemusyrikan di mana-mana merajalela. Bahkan medsos saja sudah bisa jadi Tuhan. Ya. Istri sudah lebih ditakuti daripada Tuhan, bayangkan. Sampai ada istilah ras terkuat di muka bumi ini ya. Dan ada sebutan the power of emak-emak dan lain sebagainya. Ini kan karena apa? Karena orang Islam sekarang itu sudah jauh dari agamanya. Ya. Jadi agama itu dianggap cuma yasinan seminggu sekali kan gitu. Agama itu cuma dianggap kalau bulan puasa, nah itu agama. Ya. Agama itu dianggap kalau bulan Maulid, nah itu agama keluar. Selebihnya nggak ada kita. Ya, harus kehidupannya itu sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Kemudian dia tidak mau belajar tentang Islam, tidak ada guru yang membimbing dia.
Maka pentingnya seorang guru tuh di situ. Kalau dulu guru ngaji di mana-mana, ya gampang jadi guru ngaji. Kalau sekarang guru ngaji ya banyak jadi tukang gojek, ya. Guru ngaji banyak jadi yang jadi kuli bangunan. Kenapa? Nggak laku, nggak ada yang gaji, ya, nggak ada yang ngasih apa nama itu jaminan hidupnya. Ya sudah, akhirnya umat kita berada dalam kegelapan. Sehingga kemudian kalau kita lihat fenomena kesyirikan ada di mana-mana itu wajar. Ya, karena apa itu tadi ya. Karena memang kondisi sekarang ya, banyak dari umat Islam yang meninggalkan kewajibannya untuk thalabul ilmi ya. Baik gitu ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali udah panjang lebar itu saja dulu ya, mudah-mudahan ini menjadi reminder buat kita, menjadi ya apa nama itu pengingat kita ya, bahwa ketika kita tidak menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap ya, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini mampu dijawab dengan mudah. Tapi kalau berbahagialah kalau orang yang misalnya ya Allah alhamdulillah ya kan, saya ini rasanya tidak mungkin mampu menghirup ya sedikit pun napas kalau bukan karena Allah. Wah gitu ya kan. Ya. Saya ini tidak mungkin bisa mengedipkan mata saya ini kalau bukan karena Allah. Saya ini tidak mungkin mustahil bisa menggerakkan jari-jari saya, tubuh saya kalau bukan karena Allah. Dan lain sebagainya, semua dia kaitkan sama Allah, semua dia syukuri kepada Allah. Wah itu begitu ketemu, begitu mati aja malaikat mau nanya kayaknya males. Ini mah gak usah ditanya juga udah pasti bisa jawab. Tapi karena kewajibannya, mohon maaf ya pulangnya. Siapa Tuhanmu? Dia belum jawab. Oh ya udah bener, udah langsung lewat. Belum dijawab sama dia. Karena malaikat udah tahu kualitas hidupnya selama di dunia seperti apa. Tapi kalau lihat model si Indra, ya kan, ya mohon maaf nih kalau ada yang namanya Indra cuma contoh. Ya sholat aja malas, ya kan, kerjanya cuma main HP yang nggak jelas. Apalagi mulai apa namanya itu, kenal yang namanya judol, pindol, odol, ya dan lain sebagainya misalnya. Ya begitu belum ditanya, ya ini udah bakal pasti nggak bisa jawab, gecak aja udah cepetan. Udah gitu malaikat gemes. Ya. Jadi malaikat lebih tahu bagaimana kualitas hidup kita. Sehingga makanya dari sekarang jangan sia-siakan. Ya. Kenapa? Karena ya Allah memberi kesempatan sama kita luas. Allah memberi kesempatan kepada kita itu panjang. Allah memberikan kesempatan hidup pada kita itu untuk meraih kehidupan yang kekal abadi di surga Allah itu terbuka lebar. Ya. Jadi kalau besok ada yang bilang, "Udah masuk surga susah banget ya." Ya bukannya susah. Ya memang apa namanya tuh dia saja menyia-nyiakan kesempatan ya. Justru harusnya mau masuk surga susah banget ya kan. Masuk neraka susah amat sih kan ini ya. Kenapa? Ya karena dia selalu memanfaatkan kesempatan yang Allah beri itu untuk berbuat baik kan. Nah itu ya, ikhwafillah, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga keimanan kita, ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita belum mungkin seumur hidup antum tidak pernah berjumpa sama saya ya, cuma lewat apa namanya channel YouTube aja. Berdoalah, insya Allah termasuk doa kami satu saat kalau Allah mengizinkan kita menginjakan kaki ya di surganya, kita pasti akan ketemu, kita bikin konten bareng-bareng. Ya, jazakumullah khairan katsir wa afu minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.